saya melihat fenomena pengajaran agama Islam di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, itu kebalik sejak tahun 1100. Kebaliknya itu apa? Kebaliknya itu gini, ulama yang asli itu ngajak kita pada Quran dan Sunnah. Jadi Quran dulu, Sunnah dulu, baru berikutnya adalah penjelasan dari para ulama. Jadi Quran sudah jelas belum? Sudah, oke, sudah selesai. Sudah jelas belum? Belum. Oh yaudah, kita carikan hadisnya. Sudah jelas belum? Oh yaudah, kita cari pendapat-pendapat para ulama yang memahami hadis ini seperti apa. Itu yang benerannya. Yang salah kebalik, dan ini menjadi kurikulum di kebanyakan, saya mohon maaf ya, di kebanyakan pesantren di Indonesia. Jadi kalau mau baca Quran jangan dulu, baca dulu hadis. Pas baca hadis apa ya, Bukhari? Oh jangan dulu, baca Fathul Bari dulu. Oke, ya udah, saya baca Fathul Bari dulu. Jangan dulu, mendingan baca dulu kitab-kitab ini. Jangan dulu. Nah, untuk baca itu kan belajarnya berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Oke, belajar bahasa Arab dulu. Ya udah, saya mau belajar. Jangan dulu belajar bahasa Arab dulu. Tapi belajarnya cara melafalkan bacaannya. Nah, akhirnya apa? Cek di pesantren-pesantren banyak yang gak hafal dalil. Karena apa? Sibuk untuk belajar kitab, baru setelah ilmunya paling tinggi, udah derajatnya wali, baru belajar Quran. Ini kan yang sering di antara kita itu. Coba cek misalkan di pesantren-pesantren kebanyakan seperti itu. Maka yang sebenarnya harus kita lakukan adalah di mana-mana kalau ada kesulitan, kalau ada pertikaian, kalau ada pertentangan, ya Quran hadis dulu. Baru kita kalau gak paham, baru kita bertanya kepada ahlinya, kan begitu. Nah, jadi Quran dan hadis itu kita prioritaskan di awal. Jadi misalkan yang tadi itu, kita bingung nih membedakan mana ulama yang palsu dengan mana ulama yang asli. Gimana caranya? Misalkan gini ya, di dalam hadis itu ada penjelasan yang jelas bahwa misalkan ada di antara manusia-manusia yang kemudian diterjemahkan oleh Ibnu Abbas itu sebagai dijuluki oleh Ibnu Abbas itu sebagai anjing-anjing neraka. Itu apa? Di antaranya adalah ulama-ulama palsu itu. Ulama-ulama palsu atau ulama jahat gitu ya. Ulama jahat itu apa? Di antaranya adalah yang agamanya itu hanya di lisan saja. Jadi bacaan Qurannya bagus banget, ibadahnya bagus banget, tapi hanya di lisan saja. Artinya apa? Ya cuman hafal Quran di lisan, hafal hadis ya di lisan, tapi perbuatannya sama sekali gak seperti itu. Hafal Quran itu misalkan seperti hal yang sangat biasa kita ketahui. Misalkan ya, bahwa kalau misalkan kaum muslimin dihina, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, maafkan, atau kalau tidak mau memaafkan, balas, tapi setimpal, tidak boleh berlebihan. Setimpal aja. Inilah yang kemudian ada penjelasan bahwa di zaman Nabi ada orang yang ngejelek-jelekin Nabi, wah dihina gitu. Maka Nabi mencari seorang ahli syair untuk membalas hinaannya. Jadi syair dibalas syair lagi. Itu boleh. Atau memaafkan, boleh. Memaafkan lebih baik, lebih dianjurkan. Tapi punya hak kita untuk membalas setimpal. Nah, jelas kan? Itu sebenarnya jelas. Jelas banget. Nah, kemudian sekarang ada kejadian. Ada perang, kaum muslimin dihujat, disakiti di Palestina. Ya kan? Disakiti, dihujatnya pakai apa? Pakai rudal, pakai tank. Lalu kaum muslimin membalasnya dengan apa? Batu. Kan gak sebanding, gak setimpal. Berarti apa? Di situ mengingkari Quran. Karena kalau mau ngebales, balas harus dengan setimpal. Nah, masalahnya kenapa kita tidak bisa bikin rudal? Kenapa kita tidak bisa bikin tank yang canggih? Kenapa? Oh, ternyata kesalahan kaum muslimin karena tidak mengamalkan Al-Quran. Coba kalau misalkan mengamalkan Al-Quran, berarti kita harus memiliki tank yang sepadan dengan Merkava, kita harus memiliki rudal yang setara dengan Iron Dome. Maka kaum muslimin dijamin menang. Tapi sayangnya kita kalah, karena apa? Karena tidak menjalankan Quran dan Sunnah. Sesederhana itu kan. Jadi
jalankan dulu Quran dan jadi Quran dan Sunnah itu dilaksanakan dalam tindakan, dalam perbuatan, bukan hanya disebutin gitu. Ini dalilnya sekian, Quran surat kesekian, nomor kesekian, bla 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 bla. Ya kalau sampai sebatas itu saja, itulah yang ulama tadi itu, yang agamanya hanya sampai di lisan saja. Tapi kan kita lebih penting adalah soal perbuatan.